Jumpa lagi di Kasino Kabar Sini Sono. Hari ini kebetulan saya kedatangan 2 orang tamu. Asik. Jauh. Yeah. Inilah mari kita sambut Afril dan Rizky. Yeay. Nah, buat Rame, teman-teman yang belum tahu Afril dan Rizky apa? Mungkin Afril sama Rizky bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Halo, nama saya Rizky. Saya penyelam. Enggak sih, kalau gue kan tadi ditanya tuh, kalau Rizky dan April apa? Manusia sih. Ya. Bener nggak? Ya, setan. Bener kan? Aduh, jadi gak enak ya. Datang jauh-jauh dari Atlantis, saudara. Inilah. Oke, saya Profesinya. Oke, profesinya penyelam ya, ibu rumah tangga ya kan. Pekerja kantoran ya, Multitasking ya, Bu. Multitasking ya, Bu. Apa aja ya kan. Nah, gue kenal kalian berdua dari DJ Tasya. Oke. Yang banyak bercerita yang membuat gue tertarik adalah dunia selam menyelam. Yeah. Yang di luar pempek ya. Bisa ke situ ya, Pak. dari kalian ini yang Ngejar kalian yang ngejar. yang gue penasaran adalah dari ke Afril dulu ya. Oke. Afril dulu. Karena podcast gue sebenarnya kita kayak woman empowerment woman, cuma sayangnya gue nggak woman. Cuma gue pengen menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana karena entah kenapa gue lihat cewek-cewek Indonesia itu kebanyakan yang nggak kayak lu gitu, yang berani-berani, atau ke tamu-tamu yang lain gue yang berani. Banyak kelemar-kelemar. Kelemar nggak ada. Kelemar-kelemar. Nah buat gue, lo memilih bidang selam ini, gue sangat tertarik. Nah, pertanyaan gue simple, Afril. Apa yang bikin lu sebagai perempuan kok tertarik sih di bidang selam menyelam ini? Oke. Pertama-tama, panjang nih. Izin tuh ada yang main. Oh enggak dong. jadi pidato. Aduh, jadi ketemu mulu nih. Jadi bodor ini. Oke. Apa ya kok? Gimana ya? Kebetulan memang jiwa gue tuh suka banget petualangan gitu kan. Sebenarnya sebelum ke diving ini gue lebih suka ketinggian gitu. Jadi sebenarnya sih climbing, gunung gitu kan. Caving gue juga pernah coba itu. Karena gue ikut satu komunitas dulu Cengkareng juga. Daerah Cengkareng juga komunitas gue pecinta alam gitu kan. Dan di situ tuh ada divisi-divisinya. Kita tuh ada mountaineering, ada climbing, ada caving, ada diving, ada rafting. Gue udah coba nih semua nih. Oke kan. Dan alhamdulillah bukan bilang gue jago sih enggak ya, tapi gue sedikit karena gue orangnya mau belajar gitu, penasaran gitu kan kok. Gue coba yang mountaineering, gue tekunin, oke gue dapet, gue sudah pernah kan. Oke, climbing gue coba, oh ternyata pas ketinggian 125 ketika digoyangin, wow ya. Oke. Gila loh, udah ketinggian 100 kan langsung yang ya kan. Sorry Afril, gue potong itu mulai itu tahun berapa? Jadi sebenarnya gue dari SD itu memang sudah suka kayak pramuka ya. Kalau zaman kita dulu kan pramuka camping-camping gitu ya kok. Terus SMA itu kan ya enggak dong, jangan tepuk pramuka. Aduh bapak audiensnya. Bagaimana tuh skip kan gue. Mulai masuk dan menyukai climbing apa segala macam itu. Jadi itu gue kembali lagi ikut itu sekitar tahun 2000 bentar kok. Sekitar 2010-an lah itu udah mulai balik lagi. Setelah gue sudah bekerja, gue ketemu sama beberapa teman-teman komunitas yang di Cengkareng. Gue bilang, "Wih, boleh nih gue coba lagi ya kan." Akhirnya gue coba lagi, gue dalemin lagi, gue belajar lagi sampai gue dapat dari teman-teman ini. Gue sebutin boleh? Boleh. Teman-teman komunitas Toa. Hai anak-anak Toa. Halo Kabut Riba. Bukan. Pak, ini kita geser-geser begini nih Pak. Nah, dari situ gue belajar dan mereka sharing ya kan. Maksudnya nggak pelit lah. Kita sama-sama cari ilmu juga. Gue belajar ke beberapa mapala-mapala yang di luar, anak STPLN ya. Cengkareng sini gue juga sempet tuh nongkrong di situ. Gue belajar untuk caving. Gue coba belajar caving. Caving itu goa ya kok. Oke. Ya, jadi kita turun goa vertikal, tapi sayangnya gue di rescue.
Oke. Nggak jadi gini. Ya ini tuh ceritanya lucu kok. Jadi gue pas lagi latihan, gue tuh kayak cewek yang paling strong ya kan. Wih, paling oke. Iya bener. Gue belajar apa namanya kita tuh angkor kan. Kita kan harus pasang angkor. Itu gue paling jago. Gue sebelum turun gue ngajarin teman-teman gue dari apa namanya wall climb yang bagian belakang itu gue yang ngajarin mereka untuk turun supaya yang cewek-cewek ini berani gitu. Tapi ketika di tempat gue yang di rescue. Itu gimana tuh ya kan? Itu gue yang di rescue. Ya, paling nggak bagus. Ya paling nggak kan gue mengajarkan teman-teman walaupun gue ujungnya di rescue ya kok. Dan yang ngajarin itu dia. Iya bener. Kok malu ya kan? Oke, terus? Nah, oke, terus dari situ kita cobalah masuk ke diving. Dulu itu kan kita kita masih bicara 2010. Masih 2010. Itu diving dulunya memang kan untuk karena gue angkatan kedua lah ya kan dari pendiri masih minim banget tentang diving. Gue diminta sama teman-teman pendiri ini untuk cari ilmu diving ke anak-anak komunitas yang ada di Senayan, GBK dulu kan, GBK kolam renang itu ada itu namanya dulu Freedom dan Kingdom. Kingdom itu adalah dive centernya, tempat di mana dia menyewakan alat-alat, menyediakan untuk lu mau sertifikasi atau mau apa. Nah, gue mainlah ke sana. Juga Tahu Kingdom? Oh, apa tuh? Atlet bukan atlet. Ada mall depannya Sensi itu kan ada mall yang dulu namanya mall atlet apa lagi? Iya. Ya kita diving. Ya, kita kebetulan gue Iya, ada McD-nya lah itu pokoknya. boleh nggak sih kita flashback 2010? Boleh. Saya jadi Anak mall. Ya itu kan. Jadi gue di situ gue coba nongkrong nih sama anak-anak diving. Awalnya itu gue mau coba untuk berenang aja sih. Nah kebetulan gue memang baru di-cut dari kerjaan karena hobi gue tadi kan. Gue akhirnya resign dari kantor. Nah gue nongkrong di situ dari pagi sampai malam. Akhirnya gue sempet nginep di situ dan gue ditawarin lah sama teman-teman yang di situ, anak-anak Kingdom. Lu gimana, mau nggak di sini? Nanti gue kenalin sama bos gue kata gitu. Oke. Almarhum si bos itu. Dan gue ditawarin, dia ngeliat gue, lu mau belajar diving? Mau, tapi saya takut karena gue juga punya trauma waktu itu kok. Karena gue pernah ketarik apa ya, dulu di Parangtritis kayak pusaran itu. Dan dari situ gue takut, tapi gue coba untuk melawan rasa takut karena gue kepo ya kan. Akhirnya gue belajar lah di diving. Keponya parah. Oh iya banget ya kan. Mama sih ya. Aduh, mohon maaf kali ini kasino tidak ada serius-seriusnya. Emang mestinya begini. Oke, kan udah tuh di situ gue belajar. Sempet takut kok, kayak yang aduh gue bisa nggak ya. Sempet gue belajar di kolam itu 5 meter panik. Turunan. Oke, oh ya, kayak enak kan ya. Jadi sempet kayak yang waktu latihan di 5 meter tuh sempet panik juga kok. Waktu gue turun gue sebenarnya karena gue mungkin ngerasa kayak punya indera 6 lewat. Bukan indera ke-6 nih, 6 lewat ya kan. Karena kita divingnya malam waktu itu. Di kolam renang tapi divingnya malam di kedalaman 5 meter. Itu gue sempet panik karena ada something gitu kan lewat. Gue kayak yang anjing gue gak mau. Gue gak mau nih gitu kan. Gak mau, tapi senior gue tuh pada yang gini tangannya gitu, karena gue mau dibikinnya tuh kayak guide cewek kan dulu masih agak belum banyak lah untuk diving. Oke, akhirnya gue paksa dan akhirnya gue bertemu dengan nyamannya tadi. Kenapa gue bisa belajar sampai jadi guide? Karena waktu itu gue turun ke laut terpaksa banget, gue bareng sama orang, kita lagi mau backpackeran, kebetulan gue bareng. Dia nggak ada tour guide-nya dan gue dipaksa turun sama senior gue. Jadi mereka udah turun, gue masih diem dong di kapal di pinggir ya kan. Dalam hati gue mikir, anjing gue turun apa enggak nih? Nah tapi waktu itu udah dapat pelajaran itu. Gue udah dapat. Tapi kan masih parno kok gitu, gue masih di kolam. Sedangkan gue punya pengalaman yang di laut tuh jelek gitu kan. Kira ya udah gue coba turun. Akhirnya gue berani. Dari situ kayak yang pas gue ngelihat ke bawah kan, wih. Oke, keren ternyata laut gitu. Bapak diem aja ya Pak, maaf belum kenal. Belum kenal. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah sebenarnya ini sorry ya agak menyinggung sedikit dari privacy lo.
dengan lu berhijab begini, waktu itu 2010 sudah. Kebetulan 2010 masih rocker ya. Masih belum berhijab waktu itu kok. Nah, kalau sekarang setelah berhijab, lu masih ini bagaimana lu mengininya gitu? Bingung juga. Masih fun aja sih. Tapi memang kalau di diving itu ya Pak, kita memang diharuskan ada beberapa ketentuan, memang kita harus pakai hood. Iya, hood. Ya kan, penutup telinga kan gitu. Ya. Untuk diving pun ada untuk penutup kepala. Iya. Nah, itu kan berarti kan memang sehijab tidak bisa dilepas kan? Iya. Atau dilepas terus baru kayak hood apa ditimpa sama hoodnya? Kalau gue pribadi nih kok, gue pakai ini aja. Gue nyaman pakai ninja. Kalau orang hijab ninja, bilangin ninja ya kan, daleman ninja. Nah itu gue pakai untuk renang aja sih. Oh memang ada. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang cewek-cewek juga dia kebetulan berhijab, itu kan mungkin menurut mereka diving, oh ini kayaknya kok sedikit menghalangi ini gue ya gitu. Tapi caranya sebenarnya ada begitu. Ada. Tutupin pakai si hood itu langsung. Betul. Dan karena dari peralatan divingnya sendiri pun sudah menyiapkan, sudah ready ya untuk yang hijab-hijab. Emang sekarang semua ada kok. Syukur. Dan untuk pakaian sih, kayak kan kita memang sudah ada namanya wetsuit ya. Itu dia menurut gue sih nggak terlalu yang seronok banget kan. Biasanya ada yang hijab kan takut terlalu kelihatan atau gitu kan. Sebenarnya sih nggak kok. Jadi dia lumayan tebal. Jadi kita pakai itu nggak terlalu press body, cuma nggak terlalu ngepres banget lah. Iya. Masih aman lah kalau buat gue ya. Kecuali buat kakak-kakak yang jilbabnya memang besar-besar mungkin agak kurang repot. Tapi kalau yang sebenarnya di diving sendiri sudah diberikan alatnya, disederhanakan, pokoknya kita masih tetap tutup lah gitu. Iya betul, masih bisa. Aurat pun tertutup, masih aman. Laki-laki juga tertutup loh ya. Benar. Aduh, mulai gimana gitu ngomongin aurat? Nah, kalau tadi kita ngobrol komunitas, apakah April sekarang berlindung di salah satu komunitas di diving ini atau memang ada komunitasnya di Jakarta yang teman-teman atau saya misalnya pengen bergabung? Untuk komunitas diving sih banyak ya Pak ya? Di Jakarta banyak sih untuk komunitas diving. Banyak sekali sih. Banyak sekali ya. Juga ada. Kalaupun kita datang ke kolam-kolam yang tersedia untuk bisa melakukan kegiatan diving, di situ pun pasti banyak ada. Dan di komunitas ini juga ada pelatihan atau apa sekarang? Betul. Ada sertifikasi pun ada. Ada. Untuk sekedar ingin mencoba bernafas dalam air pun ada. Ada. Untuk komunitas dive tripnya, trip kemana itu ada. Jadi kalau sekarang sih April memang ikut komunitasnya lebih ke komunitas Scuba Tech Academy. Jadi kalau sertifikasi, kita lebih ke sertifikasi. Tapi memang kalau untuk komunitas sama sih, komunitas diving itu sekarang sudah seperti komunitas gunung. Sudah banyak kok. Jadi gampang kok nyarinya kalau ada yang mau kepo masuk ke komunitas diving di Instagram tuh. Iya. Itu di Jakarta udah banyak banget. Nanti gue minta untuk dimunculin komunitasnya di. Boleh. Banyak. Ada beberapa ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa cek langsung di sosial medianya mereka kan. Gitu. Nah, boleh. Untuk komunitas nanti kita akan kasih tahu teman-teman, bisa lihat di deskripsi di bawah ataupun nanti kita munculin di sini. Biar yang edit agak repot. Iya. Repot kalau misalnya tuh bos gua ting. Mang bangke itu satu. Nah, as a diver, April dan Rizky, ada nggak dari kalian berdua? Mungkin bisa dari April rekomendasi favorit spot untuk diving, bisa di Indonesia, mancanegara, terserah kalian. Kalau dari April nih, karena kebetulan kalau April divingnya masih di daerah-daerah seputaran Jakarta. Kalau April ya masih di Kepulauan Seribu aja, sama di Banten, Sangiang. April baru di situ aja. Cuma pengen banget cobain ke Indonesia Timur. Next kita memang mau ada project sebenarnya diving ke Sulawesi Selatan ya, Takabonerate. Nah itu nanti boleh nanti kita ngobrol-ngobrol sama Koko juga nih, ya kan kita mau ada kerjasama juga sama Nat Geo juga tuh kok. Kebetulan. Kita mau expose di sana karena di sana katanya bagus dan hiunya itu berenang bareng kita. Di dunia ini kan ada namanya atol ya. Atol itu kayak jalur air yang terdalam.
itu di Indonesia punya kita. Salah satunya di Selayar. Di Selayar. Sampai dengan Atol ini yang di filmnya Nemo yang si kura-kura main itu yang wiu wiu wiu. Yes. Iya, betul. Atol. Ih, kok Di Indonesia punya. penikmat kartun ya, Pak? Oh, sangat. Saya wibu. Zaman sekarang banget tuh ibu ya kan? Itu salah satunya terletak di Selayar. Selayar. Yang mana kalau nggak salah ya. Selayar ini tadi dia Sulawesi Selatan. Ini Sulawesi di bagian bawah sini. Paling bawah Ya, dia. Sulsel kan? Sulsel bawah. Oh. Dia di kepulauan lagi. Di Namanya kepulauan Pulau lagi. Selayar. Selayar. Oh, oke. Nah, Kalau ingat dulu pernah ada kapal selam yang mata-mata yang ketangkep di nelayan daerah Selayar kalau pernah ingat. mungkin Itu Selayar karena Oh. dia mempunyai kedalaman sampai 2000 meter. 2000 meter. Oke. Nah, apakah Rizky juga favorit spotnya itu? Untuk di Atau- Indonesia Ah. banyak sih spot-spot diving yang bagus-bagus. Kita- Banyak, tapi di Indonesia itu memang sesuai dengan event atau best season Iya. namanya, Betul. best season. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang di daerah itu memang Bisa untuk diving. bukan untuk diving, tapi dengan cuaca yang bagus dan Iya. baik, air yang jernih, Hmm. ada best seasonnya di daerah. Iya, tapi bener dong kata Afril. Berarti kita buat diving jadinya kan bagus kalau Iya. semuanya mendukung kan. Oh, jadi kalian berdua tidak. Soalnya dari tadi saya ini nggak menemukan apa tempat yang menurut kalian terbaik. Di Indonesia bagus semua. Indonesia bagus. Iya. Luar negeri pernah? Belum. Luar negeri. Oke. Nah, Karena di Indonesia aja belum habis kok. Banyak. nah dari situ kita kan nyambung ke pertanyaan gue berikutnya. Oke. Apa dream destination kalian? Afril dulu atau Rizky dulu silakan. Nih mau. Yang bener-bener cita-cita gue pengen banget nyelam di situ. Oke. Nih impian laki bini apa masing-masing nih kita nih? Masing-masing dulu. Oh, aja. Gini. Ih, kok kesel ya? Iya. Sabar ya kok. Gak apa-apa. Kan gue aja jadi kayak kambing cong ya. Tuh lo ada pasangan nih gimana? Emotional damage. Emosi. Aduh ya ampun ya kan. Rame kan jadinya kasino ya kan. Kalau April. Oke, jaga sikap. Oke, lanjut nih kak. Oke. Kalau April mungkin pengennya itu tadi sih timur, tapi lebih ke mungkin Raja Ampat sih kayaknya. Gue Raja Ampat pengen banget tuh, karena ngelihat beberapa video-video ya kan, kayaknya lautnya tuh masih bener-bener jernih banget kok. Dan memang dibilang belum terjamah sih, sebenarnya sudah terjamah ya. Maksudnya mereka tuh menjaga kelestariannya banget gitu. Terus apa ya, ongkosnya mahal sih wah. Mahal banget ya kan. Nanti pasti ada rezekinya. Amin. Yang penting amin ya kan. Tuhan dengar catat itu sudah rezeki. Oh ya amin. Iya. Kan kita ada yang nyatet. Oke. Salah. Oh, masih Rocky masih atik nggak? Disebut sama aku. Kata Rocky mati tuh lu banyak. Ya. Selain Raja Ampat. Kalau gue Raja Ampat sama ya pokoknya Indonesia bagian timur lah kok. Itu gue pengen. Ke luar negeri ada? Jujur untuk saat ini gue untuk luar negeri nggak tahu kenapa ya. Bukan karena gue terlalu sok-sok yang nasionalisme cinta Indonesia sih nggak. Tapi memang kalau gue untuk liburan ke luar negeri tuh nggak ada bayangan mau ke luar negeri gitu kok. Karena gue mungkin karena gue masih pengen tahu Indonesia ya. Karena Indonesia tuh banyak banget apalagi ya nggak usah jauh-jauh lah laut, nggak usah laut deh. Puncak aja tuh masih banyak kok tempat yang bagus-bagus. Yoi, ya. Iya kan? Masih banyak. Jadi kalau untuk luar negeri jujur gue belum ada kok. Nggak tahu kalau bapak ini. Nah, ya coba kan? kalau Monggo. Pegang aja. Oh iya pegang aja. Lebih Kasihan ya kok. dekat dikit. Kalau gua impiannya pengen ngajak keluarga gua jalan-jalan pakai LOB. Live on board. Jadi kita kayak hidup di dalam kapal berhari-hari. Itu like kayak ya, modelnya camper van, tapi gue di laut. Cuma kita di laut. Ya gitu kok. Gue dari Labuan Bajo, gue ke Ambon, gue ke Raja Ampat. Tetap ke impian dia juga. Nah, tapi kalau tadi gue bilang favorite spot for diving,
lo kepengen banget diving di Itu tadi, kok gue udah sebut? Labuan Bajo, Ambon. soalnya tadi Bapak bilang mau naik Iya. kapalnya, Iya. jadi saya kan langsung close. impian gue. Bubar. Sabar Bu, Ibu sabar. Sabar. Jadi kalau impian gue, dive spot gue daerah timur. Sama ya. Sama. Pokoknya ujung-ujungnya merapatnya kita ke Raja Ampat. Raja Ampat. Gue Soalnya kalau kalau pergi nggak ke sama- situ tunggu bener dulu tuh transportasinya pemerintah kita. Soalnya kalau nggak sama kok pulang nih ntar gimana dia? Apa tuh? Kalau nggak sama tujuannya Iya ya kan? benar. Tidur di luar dia. Dipunggungin. Mungkin nggak enak tuh ya. Nah, oke. Nah, my next question is kayak what is the most memorable sesuatu yang berkesan ketika kalian nyelam ketemu dengan penghuni laut? Oke. Apa yang paling berkesan? Kalau April dulu ya. Kalau April ketika gue turun ke laut tuh kayak yang sebenarnya sih bukan laut aja kok. Kayak gunung kan kita menikmati udah banyak sekarang. Untuk gunung itu orang menikmati, wah gila ada banyak yang bilang negeri di atas awan gitu kan. Kalau untuk climbing juga kita menikmati, gue sempat juga tidur di caving itu, di climbing itu kan pakai itu, dan itu kita emang menikmati juga kan. Dan di bawah itu ternyata di caving itu kita bisa ketemu sama yang namanya stalaktit kayak gitu-gitu kan Di kok. dalam laut? Oh bukan, ini untuk masih caving. Oh, masih dan caving. setelah itu untuk di divingnya kayak yang pas gue turun ke diving, ih anjir gitu kan. Kayak gini ya gitu laut nih, ternyata laut ini luas. Kayak gue menemukan apa ya, kita enggak dong, SpongeBob. Belum ketemu SpongeBob. Belum ketemu SpongeBob. Masa ganti-ganti? Kalau itu ada di Sunda Kelapa. Iya. Susah kelapa, Pak. Nggak, jadi kayak yang apa ya kok, keren lah, kita ternyata kita juga bisa menikmati hidup di dunianya ikan gitu loh kok. Kayak gini loh, dunia ikan tuh ternyata tuh keren gitu. Lautan Indonesia tuh ternyata bagus. Emang ada something kayak mistisnya gitu. Sempet gue kayak tiba-tiba tuh gue lagi diving, kayak ada yang orang tuh kayak semacam orang atau gimana gitu, bayangan gitu ngedeket gue semakin lama besar gitu. Nah di situ gue kayak yang ngerasa, oke, ini loh yang dibilang di dunia itu hidup. Mermaid? Iya juga sih, iya kan? Atau hiu bayangan ya kan? Ya pokoknya gimana ya, gue bingung yang ngejelasinnya. Karena ketika kita nyelam, kalau mungkin kalimat tepat nggak kalau gue bilang kayak mungkin kayak ada fata morgana atau Iya, kayak betul. apa ketika kita menyelam timbul tuh sensasi bayangan atau apa? Itu dia kok. Kayak itu kayak yang bayangan. Ih, pokoknya keren deh, pokoknya harus cobain deh, kok makanya cobain deh. Tapi kan? kalau yang nyatanya gitu, maksudnya ketika lo berenang melihat apa? Oh, gue pernah melihat berkesan? binatang apa ya? Spesies apa sih? Nudi itu. Nudi itu semacam kayak bekicot. Cuma kalau di daratan bekicot ada cangkangnya. Kalau dia nggak ada cangkangnya. Jadi hanya keongnya aja. Dan itu dia kecil. Kecil. Dan itu nggak gampang buat nemuinnya. Itu bener-bener yang kita harus itu cantik banget kok. Dia tuh gitu-gitu. Ini kita bicara Blue Dragon ya? Bukan. Oh bukan. Bukan. Nudi dia semacam siput ya, siputnya Bener-bener dia sih. melantai. Oh, dia melayang apa? Oh nggak jalan. Jalan di pasir. Jalan gitu? iya. Oh. Itu yang ngebuat gua anjir, ternyata ada binatang yang di laut itu yang kita nggak pernah tahu gitu. Maksudnya kan kalau kita snorkeling atau diving paling kalau trip itu biasa kita cuma gini-gini gitu kan, ngeliat-ngeliat. Dan itu kita ngeliatnya tuh benar-benar harus yang benar santai gitu. Oh itu gerak-gerak apa gitu kan? Oh ternyata binatang itu gitu. Nah kalau Rizky ketika pernah menyelam terus something memorable ketemu dengan marine life. Ketemu Jadi- gue ya. Ternyata dulu mermaid. April. Untuk belum ditembak pakai yang buat Spear gun. Spear gun. Repot ya. Ih, capek ya di sini kan. Jadi, oke ya. Jadi gue waktu pertama kali diving, yang gue rasakan adalah gue ada di dunia yang lain
ibaratnya kalau gue biasa di dataran atau di permukaan dan gue sekarang ada di dalam air. Yang mana biasa gue lihat pohon yang umumnya ya kan batu-batu gitu ya kan, batu-batu biasa. Pas gue ke dalam air, yang benar-benar gue ngeliat itu rumput, itu tumbuhan yang memang dia tumbuh di dalam air. Iya. Itu gua di situ gua batunya juga hidup di dalam laut kan? Iya. Gua baru tahu karena jadi itu memang ternyata kalau kehidupan air itu susah kalau gue cerita. Kalau lu cobain dah makanya. Nggak usah kesana. Cobain. Ini. Cobain. Dah. Gua lihat di National Geographic bagus. Asli Indonesia indah banget. Oke. Jadi kalau gue udah pernah lihat hiu, gue lihat aneh-aneh. Iya. Gue suka binatang laut itu aneh-aneh. Nah itu ada yang memorable nggak? Misalnya lu ngelihat hiu yang matanya gede atau ikan apa tuh yang begitu? Gue pernah lihat hiu segede sofa ini. Tapi aman sih. Itu gue udah lihat. Nah itu kan deg-degan banget kan. Meeting sama makhluk yang waktu kita kecil nonton di film, ini pembunuh itu. Kayak ternyata dia adalah di situ gue juga kan biasa kita keserap sama iya apa namanya keserap ambil dari TV kalau hiu itu kan menyerang. Tapi di Indonesia nggak ada sih. Makanya gue pada saat gue pertama kali diving, gue langsung dikasih spot namanya spot shark ya kan, hiu. Shark Point, hiu, aman. Itu hilang rasa takut gua. Hiunya nggak menyerang kok. Bener-bener. Kalau kata teman gue, hiu tidak akan menyerang kalau dia tidak mencium darah. Nggak gitu konsep. Oh nggak juga. Konsepnya nggak gitu. Coba kita gimana? Kenapa lu bisa bilang merasa aman deket dia? Karena hiu basically mereka bukan penyerang. Ya, tapi hiu di Indonesia itu tidak hiu yang agresif seperti di Australia. Kayak nggak mungkin karena sumber daya maksudnya kehidupannya dia kan kalau yang di Indonesia ini masih banyak kok. Ikan-ikan kalau yang di Australia itu mereka ikannya nggak terlalu banyak kayak yang di Indonesia. I see. Makanya mereka juga kan bermigrasi ya. Migrasi. Oke, kalau gitu mumpung masih di tangan Rizky, gua tanya satu pertanyaan lagi. What is the craziest thing yang lu lihat, nih gila banget kok bisa ada di dalam laut yang kayak begini gitu? Apa yang lu pernah lihat ketika lu menyelam? Gua masuk di rombongan ikan namanya ya. Kalau rombongan ikan itu schooling fish. Oh, gua kira sarden. Bukan namanya sarden. Iya, kayak sarden. Jadi dia memang gerombolan kan. Kalau kita sebut ini schooling fish. Gua masuk di tengah-tengah itu. Itu sih keren banget, Sob. Oh, ini sebenarnya malah itu yang tadi jawaban untuk memorable marine life. Ini yang paling gila yang lu melihat, lu nggak nyangka bisa ada di situ gitu. Yang bener-bener, lu susah deh jelasin kayak lu apa ya gimana kayak, ini gila banget kok bisa di situ, terus gimana gitu. Ada nggak pengalaman? Itu sih gue kerjaan bawa air sih kalau kayak gitu. Yang mana gue nol visibility, gue nggak bisa ngelihat. Itu kerjaan bawah air namanya. Legal sih. Gue nggak ngerti maksudnya. Ada kerjaan bawah air yang mana kita pengerjaan itu kayak kabel bawah air, kayak kabel fiber optik. Fiber optik yang rusak atau yang putus, itu kan harus di maintenance. Kita sebagai penyelam, kita mencari titik di mana kabel itu yang rusak, yang putus, kita angkat ke atas. Nah, perairannya itu perairan Sunda Kelapa yang tadi gue bilang, Bikini Bottom. Nggak kebayang lah buat dia tiba-tiba di laut itu. Di laut itu? Kabel. Enggak, gitu, gue bukan itu yang gue maksud. Maksudnya? Gue nyelam di kedalaman yang benar-benar gue tidak bisa melihat apa-apa. Itu parah sih. Iya, nggak usah gitu ya, bener sih. Lu nggak bisa ngeliat apa-apa. Air di Sunda Kelapa kagak kelihatan. Lu bisa bayangin tuh. Iya. Nah, kita di Ancol aja tuh, di Ancol. Lihat aja airnya. Gue kayak, kalau di dalam tiba-tiba ada monster, wah gitu gue. Mana tahu. Itu. Gitu. Di situ gue, wah gila sih itu, penyelaman gue paling gila. Menurut gue paling gila itu. Karena gue nggak bisa lihat apa-apa dan gue harus mencari sesuatu. Hanya apa berdasarkan koordinat itu enggak? Ya, berdasarkan koordinat. Juga, titik koordinat di situ kita cari. Nah, kalau Avril sendiri apa yang what the craziest
thing you seen underwater? Apa ya? Orang Indonesia ini kan pariwisatanya sudah mulai berkembang ya kok, apalagi di diving. Yang dulu sempet gue bingungin, kok bisa ya ada beberapa kapal-kapal yang dulu ingat kalau di kartun itu kan kita ngebayangin bangkai kapal itu kan kayaknya kartun banget nggak sih, gitu kan? Bangkai kapal itu, tapi ternyata tuh ada gitu, real ada gitu, ada di perairan Indonesia. Di perairan Indonesia, salah satunya Kepulauan Seribu lah ya, Kepulauan Pramuka. Itu tabula rasa ya, tabula rasa. Di situ dia apa sih sebutnya shipwreck ya? Di film tabula. Ya itu. Jadi kapal pengangkut barang sih. Kapal kargo. Itu sih yang ngebuat gue excited banget, dan mungkin ada beberapa tempat destinasi menyelam di Indonesia itu sudah banyak memang. Bukan cuma kapal ya, kayak mereka menaruh relief-relief patung-patung segala macam atau sepeda. Mereka gitu. Menaruh. Berarti sengaja untuk daya tarik wisatawan lah. Itu kan buat tempat numbuhnya karang juga kok. Nah, jadi gitu. Waktu itu sih kalau gue ya, pengalaman gue pertama itu yang ngebuat wow gitu kan. Itu ketika gue di Pulau Pramuka, gue ke tabula rasa, gue liat anjir, serius ada ya bangkai kapal nih ya kan? Real. Iya, dan kita masuk gitu kan, kebayang dong kebayangan kita apa sih di dalam bangkai? Iya, bukan maksudnya. Bayangan tuh kan kalau Nemo ya atau beberapa film ikan kartun itu kan di bangkai kapal itu ada hiunya kan, hiu galak ya kan? Iya kan, tau gitu. Itu pas gue lagi masuk, ini serius nih kita masuk gitu. Iya masuk aja gitu kan, serius nih. Oke, gue diving. Gue tuh pas diving tuh kayak yang ada hiu nggak ya? Ada hiu nggak ya? Tapi ternyata nggak ada. Itu sih. Lu sih baik. Kalau gua jadi lu yang pertama gua cari mana itu cincin koin emas Belanda. Gua udah ada di otak gua nyari harta karun. Nyari harta kirun. Banyak. Iya, tapi kayaknya sih udah nggak ada lah. Pasti penyelam lain, explorer lain juga udah ini kan. Ada yang dijaga sih kok. Ada beberapa yang dijaga. Kan pasti dijaga. Masih dijaga sama negara kita tuh, kayak tank-tank yang itu ada di daerah mana ya, gue lupa. Morotai. Iya. Tank-tank Jepang itu ya kan. Itu masih banyak kok. Kapal perang, pesawat. Nah itu masih banyak dan itu dijaga sama tentara Indonesia. Oke. Katanya sih ya. Ini kita mendengar cerita aja. Oke. Gitulah kak. Let's the mystery become a mystery kan. Iya. A secret become a secret. Cuma kalau lu secret-secretin gitu kita penasaran jadinya. Iya betul. Jadi kita pengen ada apa sih dijaga-jaga kenapa gitu. Orang Indonesia kan gitu. Nggak usah orang Indonesia, kita semua juga kalau apa yang dijaga, apa yang kita jadinya penasaran. Iya betul. Nah, kepo ya. Nah, itu dia. April bisa ngeliat nggak 10 tahun lagi dari sekarang, do you still diver? Yes. Iya. Pede ya. Benar. Tadi itu kata Rizky ya, naik perahu itu. Apa namanya? LOB. Iya. Living on board. 10 tahun kemudian kayaknya iya. Karena duitnya di sini lah ya, Wak. Hobi jadi duit sama kayak hobi yang dibayar ya kan. Duitnya di sini, Wak. Ternyata alhamdulillah kok. Maksudnya rezeki kita memang selama ini yang kita jalani dapatnya memang di sini. Dari sebelum gue ketemu Rizky sampai gue ketemu Rizky dan punya anak banyak. Dan gue masih di diving, dan kayaknya next sampai 10 tahun gue akan tetap stay di diving gitu. Entah nanti ada yang lain ya, itu mah jalan Tuhan lah ya. Cuma rencana kita tetap kayaknya masih di diving. Kalau Bapak? Oh sama lah ya. Kalau nggak sama hati-hati. Kalau nggak sama? Hati-hati ya, tidur di luar. Kalau gue sih tetap kemungkinan masih di diving karena umur gue sudah tua, nggak bisa kemana-mana. Iya. Hati sudah terpaut dengan laut. Ya oke lah. Mungkin akan ngambil di diving sampai gue selesai. Nggak tahu sampai kapan umur gue. Mudah-mudahan panjang. Amin. Udah gue akan terus di diving sih pastinya. Oke. Nah, dari kalian berdua ada semacam apa pesan atau apa yang pengen kalian sampaikan di luar tadi kita ngobrol ini kepada teman-teman yang mau ikut diving atau apa gitu? Tips and trick Kak, boleh Kak? Apa tuh? Buat diver pemula, tips and trick. Tips and trick kepanjangan nggak lu? Kalau untuk diver pemula, jadi ada panjang bisa dijelaskan singkat? Ya kalau untuk diver pemula dimulai dengan try scuba atau mencoba bernafas dalam air. Itu sih bisa dicoba dari situ. Nanti kalau kalian suka atau enggaknya itu nanti bisa dilanjut. Kalau selesai try scuba itu kalian nggak suka,
ya nggak usah lanjut. Kalau kalian suka, lanjut diving. Berarti ntar ketemu gua. Iya sih. Pede banget ya, Wak. Pede ya. Pedenya keren ya. Bagus ini, marketingnya bagus. Aduh. Nah, dari April sendiri ada yang mau nambahin? Kalau April nambahinnya lebih ke gini. Diving itu bukan Gengsi-gengsian. bukan gengsi-gengsian. Apa ya, diving itu memang olahraga, bisa dibilang olahraga mahal ya, kalau olahraga mahal. Tapi kalau kita coba mau belajar, karena gue belajarnya diving nggak dari yang mahal gitu kan, dari gue bergaul dengan beberapa komunitas. Diving tuh kita Gimana, Pak? menikmati alam. Iya. Ya. Jadi ya Intinya mah diving nggak nakutin gitu kan. Diving asik. Bukan olahraga orang kaya, bukan pokoknya. Iya. Bukan olahraga orang kaya doang, bukan hal yang menakutkan, tapi memang kita tetap harus belajar. Itu diving itu harus belajar. Kalau lu nggak belajar ya lu selesai gitu kan. Lu nggak paham risiko dan akibatnya. Nah, semua ya kok kalau untuk olahraga ekstrim. Dan kalau untuk cewek-cewek cobain deh diving. You can do this. Iya. You can do that. Iya, apalagi anak-anak gunung cewek-cewek ya kan, lagi hobi banget, banyak tuh anak gunung kayaknya cewek-cewek. Coba deh kalian turun ke laut gitu kan. Dan itu oke lah. Keren. Indonesia. Udah. Oke. Kalau begitu teman-teman, thank you banyak. April sudah hadir di sini bareng Rizky, thank you. Dengan obrolan omong kosong. Menyenangkan karena memang dari kemarin gue penasaran sih sebenarnya sama, gue pengen ketemu dengan orang yang benar-benar ngedive dan cerita gitu, karena selama ini gue cuma ya lihat dari TV aja gitu tentang cerita kayak gini. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share-share ya teman-teman. Dan jangan lupa dikepoin juga ini usaha saya Asla Clothing. Ada bisa lihat katalognya di Instagram, sudah lengkap banyak. Dan untuk Oktober ini ada promo yang bisa kalian cek di Instagramnya Asla Clothing. Langsung tuh promo Oktober. Bagus promonya dia. Menyambut Hari Sumpah Pemuda. Bukannya Halloween malah Sumpah Pemuda. Bos kita nih otaknya agak gimana. Ya namanya bos ya. Barangkali dia mau tambahin kan nanti habis Sumpah Pemuda dia lanjutin lagi kan. Buat teman-teman. Wah, banyak diskonnya nih. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. なんか全部大丈夫じゃなかったもう言葉避けつな美容系は